Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih. Selamat siang Bapak Ibu Saudara pendengar Radio Rasinda. Saat ini kami dari Gereja Kristen Jawa Kismorejo akan mengisi siaran dalam acara Mimbar Agama Kristen. Adapun judul pada saat ini adalah Jaminan Kemenangan Atas Pencobaan. Sebelum berlanjut, kita akan mohon tuntunan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur kehadirat Tuhan Allah yang telah memampukan kami untuk senantiasa hidup di dalam kasih kuasa Allah. Terima kasih juga pada saat ini Tuhan, kami Tuhan tuntun untuk mendengarkan siaran Radio Rasinda pada siang hari ini. Kami serahkan acara dari awal, pertengahan, dan akhir nanti hanya di dalam kasih dan kuasa Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, adapun nats yang akan kami dengarkan pada siang hari ini, kita ambil dari 1 Korintus 10 ayat 13. Akan saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mengaca atau melihat kehidupan kita, perjalanan kehidupan dari pribadi lepas pribadi, baik yang sekarang masih remaja, dewasa maupun orang tua, pasti di dalam perjalanan hidupnya itu mengalami berbagai persoalan hidup, mengalami berbagai pencobaan hidup. Kadang di dalam pencobaan itu, kadang di dalam persoalan itu kita kalah, kita masuk ke dalam dosa karena pencobaan-pencobaan yang kita alami itu. Tetapi seperti yang tadi dikatakan di 1 Korintus, dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah sifatnya adalah hanya biasa saja, tidak melebihi kekuatan manusia. Dan kita sadar atau tidak, kita akan menang atas pencobaan itu. Dan yang memberi kemenangan atas pencobaan itu ialah Tuhan sendiri. Karena di dalam setiap pencobaan, Tuhan Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Seperti di dalam 1 Korintus 10 tadi dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kemudian yang menjadi pertanyaan kita, dari manakah sumber pencobaan itu? Di dalam 1 Petrus
5 ayat 8 dikatakan demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dikatakan bahwa lawan kita ini adalah iblis. Dan iblis itu berjalan mengelilingi kita. Kalau kita lengah, maka kita ditelannya. Tidak dimakannya, tapi ditelan. Jadi seluruh kehidupan kita akan dibawa oleh iblis untuk menuruti keinginannya. Kemudian dari kitab Matius 4:1-3 juga dikatakan bahwa pencobaan itu datangnya dari si iblis demikian. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Di dalam Matius yang ketiga dikatakan, lalu datanglah si pencoba, dan si pencoba itu adalah iblis. Siasat iblis untuk menjatuhkan manusia ini siasatnya bermacam-macam, Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang terbesar adalah si iblis ini membangkitkan berbagai keinginan dalam diri kita. Di dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 15 dikatakan, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia." Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu bahwa kita ini diperintahkan untuk mengasihi Bapa terlebih apa yang ada. Jadi kita tidak boleh mengasihi manusia melebihi kasih Bapa kepada kita, kasih kita kepada Bapa. Karena iblis dengan keinginan daging, keinginan mata, dengan keangkuhan hidup itu akan menjerumuskan kita ke dalam dosa. Kemudian Bapak Ibu kita menginjak ke yang kedua, yaitu maksud pencobaan. Mengapa Tuhan Allah memperbolehkan pencobaan itu kita alami? Di dalam kitab Yakobus 1 ayat 2-4 dikatakan demikian, "Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun." Jadi Bapak Ibu, kalau kita
di dalam pencobaan itu adalah suatu ujian kita. Dengan berbagai-bagai pencobaan itu untuk menghasilkan suatu ketekunan. Dan ketekunan itu kuat, sempurna, kemudian menjernihkan iman kita kepada Tuhan. Jadi pencobaan itu adalah untuk menguatkan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita semakin kuat, semakin tekun, dan semakin kita mendekat kepada Allah. Selain Tuhan Allah mengizinkan kita untuk di dalam pencobaan, Tuhan Allah juga memberikan kita jalan keluar. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 3 dikatakan, "Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat." Kita tahu Allah itu adalah setia. Walaupun kadang manusia tidak setia, Allah tetap setia. Dan Tuhan akan memampukan kita apabila kita di dalam persoalan hidup, di dalam pencobaan, dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu, kita juga akan mendengarkan bahwa kita ini tidak akan dicobai melampaui kekuatan kita. Dan apabila dicobai, maka tadi dikatakan di dalam Korintus, Tuhan Allah akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita melanjutkan pengajaran tentang jaminan atas pencobaan, kita akan memujikan Tuhan dulu. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dan selalu menolongku, selalu menjagaku.
aku, jelai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Demikian Bapak Ibu pujian bahwa dikatakan Tuhan akan selalu menolong kita. Tuhan senantiasa akan melindungi kita. Itulah yang dijanjikan Tuhan Allah kepada kita. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu adalah setia. Maka kita juga wajib untuk setia. Dan janganlah takut kalau ada pencobaan, ada persoalan, itu akan senantiasa menguatkan kita, senantiasa membuat kita lebih tekun, senantiasa kita lebih kuat di dalam iman kepada Tuhan. Dikatakan di dalam kitab Korintus tadi demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Kemudian Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan apabila kita menghadapi percobaan dan Tuhan menolong kita? Di dalam kitab Matius 26 ayatnya yang ke-41 dikatakan demikian. Jadi bagian kita agar kita kuat di dalam pencobaan dikatakan demikian. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi Bapak Ibu, kita diminta untuk berjaga-jaga dan berdoa. Maksudnya berjaga-jaga itu bagaimana? Ya kita senantiasa hidup di dalam firman Tuhan. Kita senantiasa melakukan firman Tuhan tersebut. Kita tidak menjauhkan dari kegiatan-kegiatan rohani kita, kegiatan ibadah kita, kegiatan PA kita, atau kegiatan-kegiatan yang lain. Juga dikatakan untuk berdoa. Selain kita berjaga-jaga, kita juga berdoa mohon Tuhan untuk senantiasa kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Jadi kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Kemudian di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Saya ulangi, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi
kita dapat mengalahkan pencobaan kalau iman kita teguh, kalau iman kita senantiasa melekat kepada Tuhan, kalau iman kita senantiasa diperbaharui setiap waktu. Jadi kita senantiasa hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam karunia Tuhan, hidup di dalam pujian kepada Tuhan, hidup di dalam penyembahan kepada Tuhan. Dan itu adalah sesuai juga dengan di dalam kitab Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi iblis itu Bapak Ibu, kalau kita tunduk kepada Allah, kalau kita senantiasa memuji Allah, senantiasa melaksanakan firman Tuhan, maka iblis akan lari. Maka pencobaan-pencobaan itu akan sirna. Jadi yang terpenting dikatakan di sini bahwa kita senantiasa melekat kepada Allah. Apa itu artinya melekat itu? Ya, melekat itu senantiasa hidupnya di dalam Tuhan, senantiasa membaca firman Tuhan, senantiasa memuji-muji Tuhan, senantiasa berdoa kepada Tuhan, dan itu akan membangkitkan iman kita yang kuat. Kalau iman kita kuat, maka iblis akan lari dari kita. Tadi dikatakan bahwa iblis itu bagikan singa yang mengaum-ngaum mengelilingi kita. Maka kita juga harus siap senantiasa. Kita harus siap setiap hari, kita harus juga siap setiap saat. Bagaimana siap? Ya seperti yang sudah diutarakan di depan tadi. Kemudian bagian kita agar kita tidak jatuh dalam pencobaan, dikatakan di dalam Amsal 4 ayat 14 demikian, janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah yang lurus. Jadi, agar kita tidak di dalam pencobaan, maka kita harus menjauhi orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan, orang-orang yang fasik. Orang fasik itu bagaimana tuh saudara? Jadi orang fasik itu ciri-cirinya salah satunya adalah sombong. Jadi kalau orang sombong itu termasuk di dalamnya orang fasik. Kemudian orang fasik itu umumnya mudah mencela orang lain, mudah mencibir, dan sering mengolok-olok tanpa melihat apa yang mereka sendiri sudah berbuat. Jadi ini hampir sama juga dengan yang di atas, yang sombong, kemudian mudah mencela. Kemudian orang fasik itu juga tinggi hati, ini hampir sama dengan yang di atas. Kemudian dengki dan iri hati. Selanjutnya orang fasik itu adalah kejam, juga tamak. Jadi kita harus menjauhi orang-orang fasik, tinggi hati, sombong, tamak, dan sebagainya. Bapak Ibu yang terkasih, untuk menguatkan hati kita bahwa Tuhan Allah itu senantiasa bersama kita, kita akan memujikan sebuah pujian. Bersamamu
Bapa, ku lewati semua, perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua, perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah belajar mengenai firman Tuhan, yaitu jaminan kemenangan atas pencobaan. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan, kami pada saat ini sudah belajar mengenai firman-Mu, belajar mengenai kasih-Mu, belajar mengenai setia Tuhan Allah kepada kami setiap hamba-Mu. Kami belajar mengenai jaminan kemenangan atas pencobaan, bahwa Tuhan Allah sudah memberikan jalan keluar, bahwa pencobaan yang kami alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, dan persoalan yang kita alami itu menghasilkan ketekunan-ketekunan yang membuat kami lebih kuat. Kami bersyukur Tuhan, pada saat ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh kami belajar mengenai banyak hal tentang firman Tuhan. Tuhan memberkati, dan kami akan kembali nanti bertemu di lain kesempatan. Haleluya. Amin. Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih.